Nih, buat kalian yang sering nanya, Bang, lensa makro yang paling bagus apaan sih? Nih, gue kasih deretan paling atas, lensa makro yang paling bagus. Sebagai sebuah perusahaan di bidang perkameraan, Laowa jelas nggak ingin membuat lensa yang biasa-biasa aja. Build quality lensa ini jelas solid yang terbuat dari metal. Tapi tenang, bobotnya nggak terlalu berat kalau dibawa kemana-mana. Karena cuma sekitar 474 gram aja. Jadi enteng banget kan? Dengan desain seperti ini akan lebih kelihatan premium dari segi tampilannya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa lensa ini bisa panjang kayak gini ukurannya? Yap, gue bisa jawab yang gue tahu aja ya. Lensa ini terdiri dari 27 glass element atau elemen kaca yang membuat lensa ini bisa fokus dengan subjek sedekat mungkin. Jadi pembesarannya itu 2:1 tanpa mengganggu subjeknya. Dan ini 2 kali lipat pembesarannya dari sebagian lensa makro di pasaran saat ini. Nah, kalau di bagian mountingnya ini ada sentuhan besi berwarna silver. Dan tutupnya yang gue bilang ini juga cukup unik, baru sih gue nemuin kayak gini. Sebelum ke bagian depan, gue mau kasih tahu dulu kalau di tengahnya sini ada 2 ring dial. Yang di depannya ini buat ngatur aperture dan yang belakangnya untuk ngatur fokusnya. Oh ya, FYI aja kalau lensa ini sebenarnya waterproof, jadi bisa dimasukin ke air bagian depannya. Tapi gue sejauh ini sih belum berani coba ya, mungkin lain kali lah. Untuk aperturnya sendiri kisaran 14 sampai 40. Dan lensa yang gue pegang ini sendiri mountingnya itu PL yang biasa digunakan untuk ARRI kamera atau kamera film. Tersedia juga mounting lain kayak Canon, Nikon, ataupun Sony FE. Nah, di bagian depannya nih yang unik lagi, gue kasih tahu nih. Selain tutup lensanya yang cuma kayak tutup botol kayak gini, bagian depannya ternyata ada LED flashnya. Sebenarnya gue tadinya sedikit pesimis karena F-nya itu sedikit besar ya angkanya. Jadi rada khawatir aja gitu kalau ngambil gambar di tempat gelap. Tapi pas gue tahu ada LED flashnya di depan, ya sedikit terobati sih. Tapi sebenarnya tetap sih kalau lagi syuting di indoor ataupun minim cahaya, ya harusnya kalian pakai lampu tambahan lagi gitu. Oh iya, kelompat nih. Di tengahnya juga ada port micro USB. Sebenarnya yang gunanya ini untuk si LED flashnya tadi. Ini nih yang paling lu tunggu kan soal hasilnya. Dari tadi gue sengaja nggak kasih lihat hasilnya di awal biar lu pada penasaran aja. Kalau dari sudut pandang gue sih hasilnya cukup oke, tapi ada sedikit color cast atau perbedaan warna. Jadi agak sedikit beda dari yang aslinya, tapi ya itu bisa diakalin sih. Untuk ketajamannya sih oke juga, dengan aperture yang sering gue pakai sih yang f14. Bokeh juga bisa dapet ya. Untuk lebih jelasnya lu nilai aja deh sendiri nih. Lensa Laowa 24mm ini merupakan lensa profesional yang biasa dipakai buat syuting ataupun bikin iklan-iklan komersial. Ya paling banyak sih biasanya iklan makanan, jadi menampilkan detail dari si makanan tersebut. Dan bodi yang cocok untuk si lensanya ini juga harus yang berstandar tinggi, misalnya kayak kamera film, ARRI kamera, ataupun Sony A9 lah misalnya, ataupun Lumix S1H yang kayak gue pakai sekarang ini. Yang gue suka dari lensa ini ya tentu hasilnya ya, hasil gambar dari yang dihasilkan lensa ini itu juga cukup oke lah untuk harganya ya. Nanti harganya gue kasih tahu di akhir. Terus yang gue suka lagi apa ya tadi? Oh iya, bentuknya ini unik. Ini cuman satu di dunia kayaknya. Bentuknya panjang kayak gini ya, kayak sniper ataupun jarum suntik sih gue bilang. Terus satu lagi soal build quality-nya, ini oke banget tuh. Ini dari metal solid ya, bukan kaleng-kaleng. Dan yang gua nggak suka dari lensa ini tentunya ukurannya yang panjang ya. Bisa kalian bayangin kalau lagi pengen bawa keluar gitu harus punya koper tadi gitu. Jadi nggak bisa ditaruh tas kamera biasa. Terus kalau lagi dipegang misalnya ya rawan kepentok aja gitu. Biasanya kan lensa cuman ukurannya setengah ya.
kita biasa bawa kamera dengan lensa ukuran tele paling sepertiga atau setengahnya gitu ya. Tapi ini lebih panjang lagi. Jadi takutnya kepentok tembok atau kepentok apa gitu ya, kita nggak tahu. Dan yang terakhir nilai minusnya adanya color cast, dan itu pun sedikit ya menurut gua. Jadi bisa diatasi lah. Dan harganya ini gue kasih tahu aja bahwa saat video ini dibuat harganya itu sekitar 25 jutaan.